Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Bab 48, Sang Pelahap. Saat pedang memasuki tubuh ahli, suara dengungan dan jeritan melengking terdengar dari ahli luar. Dia merasakan semua kekuatannya meninggalkan tubuhnya. Energi tidak mendengarkan perintahnya. Sebaliknya, Ki diserap. Ini membuat pria kekar besar itu lemah dan lemah, sebuah pengalaman yang belum pernah dia ketahui. Keheningan memenuhi halaman kecil itu. Pakar luar yang terkenal itu direduksi menjadi nol oleh pemuda dan pedangnya. Senyum Sumin semakin lebar dan lebar, pedangnya pasti tidak mengecewakannya. Setelah adegan tak terduga ini, ahli internal menelan ludah, menyadari bahwa meskipun dia telah terluka, ada perbedaan besar dari menghentikan kemampuan secara paksa daripada disedot hingga kering. Dia mengerti, sekarang, bahwa anak laki-laki ini, meskipun sangat tidak disukai, sebenarnya memiliki hak untuk menjadi sombong. Melihat pedang itu, dia menduga bahwa pemuda ini pasti memiliki latar belakang yang sangat penting. Setelah membantu ahli eksternal duduk untuk bermeditasi, Sumin memberinya pil obat. Dia kemudian memeriksa para ahli yang tersisa. Beberapa wajah mereka mengandung ekspresi tidak nyaman. Mereka takut Sumin melakukan nasib yang sama pada mereka seperti yang dia lakukan pada ahli eksternal. Selanjutnya, pakar internal bintang 4, panggilnya. Seorang pria muda yang tampak agak ramping menghela nafas dalam-dalam dan melangkah maju. Sekali lagi, ahli berpenampilan ramping itu memanggil serangan dan menunggu pedang Sumin menyentuhnya. Setelah kontak, getaran menjalar di punggung pakar internal. Namun, kali ini pedang itu menyerap energi jauh lebih lambat. Sangat lambat sehingga hampir tidak mungkin bagi Sumin untuk mengosongkan energi ahli ini daripada dua lainnya. Potong saja sekarang, perintahnya sambil melambai pada ahli internal. Selain itu, Sumin memperhatikan bahwa isapan paksa berkurang secara signifikan juga setelah dia memotong ahli bintang 4 eksternal. Sekarang, dia bisa memotong kekuatan isap hanya dengan mengeluarkan senjata dari lukanya. Sejak saat pertama kemunculan sang ahli, Sumin mengerutkan kening. Memahami situasinya, Sumin memahami pedangnya meskipun hebat tidak mampu melakukan keajaiban, ada batasan. Pedang itu masih bisa melahap energi pakar bintang 5. Meskipun demikian, itu menyerap jumlah yang sangat kecil. Itu tidak masalah. Usahanya untuk menyerap energi dari pakar bintang 6 hampir mustahil. Selesai dengan eksperimennya, tanda harapan di mata Sumin menghilang. Dia baru saja menguji kemampuan pedang, tapi benar-benar percaya pedang itu efektif melawan prajurit bintang 7 peringkat tinggi benar-benar bodoh baginya. Dia menggelengkan kepalanya dan mengejek dirinya sendiri karena kebodohannya. Dengan berakhirnya eksperimen, Yong Meilin dengan cepat membuat semua ahli bersumpah untuk tidak memberi tahu siapapun tentang pengalaman mereka di halaman dan mengikuti mereka kembali ke barak. Sambil berjalan pergi, Yong Meilin terus melihat ke belakang ke halaman. Dia dengan cemas menekan tangannya di dadanya, mencerminkan ekspresi wajahnya yang khawatir. Melihat ketakutan di mata Yong Meilin memberikan kebenaran pada rumor yang didengar para ahli. Mereka semua menghela nafas dalam-dalam, sedikit kecewa, tetapi jauh di lubuk hati mereka semua berharap yang terbaik untuknya. Sebaliknya, Sumin sudah berhenti memikirkan para ahli. Wajahnya tampak serius bukan karena dia khawatir melainkan karena konsentrasi yang dalam. Dia sekarang berkultivasi dan berusaha menyerap energi sebanyak yang dia bisa. Ini akan membuat kultivasinya melonjak dengan cepat. Dia membutuhkan kekuatan tetapi tidak hanya untuk membalas dendam. Segera, dia akan berpartisipasi dalam turnamen yang perlu dia persiapkan. Mengambil napas dalam-dalam dan melepaskannya, Sumin benar-benar menjernihkan pikirannya untuk meditasi. Kultivasi saat ini tidak akan baik jika emosinya mengendalikannya. Namun, semakin Sumin berusaha tenang, semakin dia tidak sabar dalam tujuannya untuk menjadi sabar. Dengan paksa mengumpulkan dirinya sendiri, dia mencoba memasuki keadaan yang dia alami sebelumnya hari itu, keadaan di mana seluruh tubuhnya telah menjadi satu dengan dunia di sekitarnya. Sudah berhasil sekali, Sumin memasuki posisi kultivasi dengan lebih mudah dan berhasil mendapatkan lebih banyak energi dari sebelumnya. Perendamannya dengan dunia bahkan menyaingi pil obat yang dia minum sebelumnya. Tiba-tiba, tepat ketika Sumin merasa sedang menyerap energi, pedang di tangannya mulai bersenandung lagi.
Langit dan esensi bumi berputar di sekelilingnya seolah-olah mereka secara khusus tertarik pada Sumin. Pedang menyerap esensi yang mirip dengan penyerapannya terhadap Muki sebelumnya. Sumin sangat terkejut sehingga dia mundur dari posisi kultivasinya. Energi dari pedang yang mengalir ke tubuhnya telah disempurnakan dengan sempurna menjadi Ki. Namun, bukan hanya Ki biasa, tetapi dimurnikan dari esensi langit dan bumi yang diperoleh selama meditasinya. Menatap pedangnya dengan rasa tidak percaya tetapi kegembiraan, Sumin akhirnya mengerti bahwa kemampuan melahap itu tidak semata-mata dimaksudkan untuk Ki. Itu berisi kemungkinan tak terbatas. Energi yang diserap dari pedang lebih kuat daripada energinya sendiri. Bahkan jika dia berkultivasi selama 1 malam penuh, dia masih tidak akan memiliki Ki yang lebih halus seperti yang dia miliki sekarang dengan pedangnya. Terkejut, Sumin perlahan tapi pasti berdiri dan memulai latihan fisik. Tubuhnya meledak dengan energi. Begitu dia mengolesi tangannya dengan Ki, nyala api putih muncul dari kulitnya. Ki sangat kuat dan kuat sehingga berubah menjadi nyala api. Biasanya, ini tidak terjadi sampai menjadi bintang 5. Namun, itu terjadi dengan prajurit bintang 2 yang tidak berspesialisasi dalam kekuatan internal tetapi eksternal, membuatnya semakin tidak dapat dipahami. Bahkan Sumin terkejut. Hanya dengan memegang pedang di tangannya dan memanggil Ki ke tubuhnya menyebabkan dia mati rasa. Dimanapun Ki dikumpulkan, lengan, kaki, atau tangan, Ki terus berubah menjadi api. Kekuatannya sangat luar biasa sehingga bisa dengan mudah menyaingi prajurit bintang 3. Ki yang dia kumpulkan juga membantunya mencapai puncak bintang 2. Peningkatan kekuatan yang tiba-tiba hampir mengerikan. Sumin tidak berani mempercayainya sampai dia berjalan menuju satu set batu besar yang diletakkan di dalam halaman. Apa kegunaannya yang sebenarnya? Sumin tidak tahu, tetapi dia dengan cepat memutuskan bahwa kegunaannya adalah untuk pelatihan. Dengan api putih di sekitar lengannya, dia dengan tegas meninju batu itu dengan seluruh kekuatan yang bisa dia kumpulkan. Boulder ini setinggi Sumin sendiri dan bahkan lebih lebar dari 3 orang yang berdiri bersama. Dengan gambar ini bisa dibayangkan betapa megahnya boulder itu. Namun demikian, segera setelah telapak tangan yang tertutup api mendarat di permukaan, retakan muncul jauh di dalam batu. Beberapa saat kemudian, itu hancur berkeping-keping, suatu prestasi yang tidak bisa dicapai oleh prajurit bintang 2. Merenungkan untuk beberapa waktu, Sumin menarik energinya sekali lagi. Dia mengambil sikap yang telah berulang kali dia coba sebelumnya, dia ingin melihat apakah akan ada perubahan, sebuah tangan putih mutiara besar muncul di depannya. Mendorong lengannya ke bawah, lengan putih mutiara meniru gerakan Sumin. Sementara lengan Sumin tidak menyentuh apa-apa, tangan putih mutiara menghantam langsung ke batu kedua, menyebabkan ledakan besar. Tanah bergetar dan batu besar, yang tidak mampu menahan tekanan seperti itu, berubah menjadi batu tajam yang melesat keluar. Beberapa dari mereka bahkan menyerempet Sumin, mencakar dan melukainya sedikit. Sumin menyeringai setelah mendengar suara keras di luar halaman. Satu demi satu penjaga bergegas menuju rumah utama, mereka bertanya-tanya apa yang menyebabkan getaran yang begitu keras dan apakah keluarga Yong aman. Serangan itu hampir setara dengan pakar internal bintang 3. Merasa sangat puas, Sumin memutuskan untuk tidak berkultivasi lagi malam ini. Dia perlu menstabilkan kekuatan barunya. Jika dia terlalu serakah, keangkuhannya akan datang dan membalas dendam, pasti menginginkan terlalu banyak akan memiliki konsekuensinya. Senyum terbentuk di bibir Sumin saat dia menutup matanya dan memasuki kesadarannya. Jauh di lubuk hatinya, dia menemukan Ki-nya untuk dipanggil dan dilatih. Api muncul dan menghilang di satu bagian tubuh sebelum muncul kembali di bagian lain. Sumin melakukan yang terbaik untuk mengendalikan energi ekstrim dan ganas yang membanjiri meridiannya. Energi yang baru diperoleh ini kuat, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Akibatnya, dia mengalami masalah dengan cepat mengalihkan energi dari satu anggota tubuh ke anggota tubuh lainnya. Sumin mengerti dia perlu mengendalikan energi baru ini atau pada akhirnya tidak akan berguna baginya. Bertekad menguasai energi, Sumin hampir tidak menyadari hari-hari berlalu. Sementara Sumin berlatih, Yong Meilin menghabiskan waktunya di halaman. Dia akan mencoba berlatih sedikit sendiri, membaca buku, memastikan makanan dan air disiapkan untuk pemuda itu, dan menghibur Cao Cao yang sangat bosan setiap kali Sumin berlatih dengan keras. Waktu berlalu dengan cepat dan sebelum Sumin menyadari bahwa turnamen telah tiba.
Namun, yang tidak diketahui Su Min adalah bahwa turnamen tersebut telah menjadi bahan pembicaraan di kota, semua orang berbicara tentang hal lain. Keluarga yang mengadakan turnamen diberitahu bahwa Su Min, pemuda jenius dari keluarga Yong, menerima undangan tersebut. Semua orang tahu Su Min memikat hati Yong Meilin favorit kota. Selain itu, semua orang ingin tahu keterampilan pemuda misterius itu. Apakah dia benar-benar jenius atau mungkin hanya seorang pemula muda yang sombong? Tidak ada yang benar-benar tahu apa-apa, tetapi semua orang penasaran. Turnamen ini biasanya mendapat banyak perhatian karena memungkinkan kota untuk menemukan generasi muda yang jenius. Namun, kali ini lebih menarik. Yong Meilin yang menyadari hal ini tidak merasa perlu memberi tahu Su Min. Dalam hatinya, dia tak terkalahkan. Dia berlatih lebih keras daripada siapapun dan menunjukkan peningkatan yang luar biasa hanya ketika dia melihatnya. Di dalam hatinya, dia sudah menjadi juara. Su Min sama sekali tidak menyadari semua yang terjadi saat dia berlatih. Ketika dia membuka pintu, dia melihat banyak penjaga sedang menunggunya, menatapnya dengan tajam. Membersihkan tenggorokannya, Su Min menggaruk kepalanya dengan canggung saat dia bertanya-tanya apa yang harus dia katakan. Untungnya, dia tidak perlu banyak bicara karena kakek Yong Meilin muncul di jalan di depan mereka. Sudah waktunya, katanya pelan, jangan mengecewakan kami. Dia menggumamkan sesuatu setelah itu, tetapi kereta mulai bergerak dengan mereka bertiga di depan. Mereka memulai perjalanan mereka menuju turnamen. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.